Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabatku semua. Terima kasih yang sudah mengklik video cerita dari Ibu Sarika. Saya baru pulang ya dari berjualan. Tiba-tiba hujan lebat sekali. Mudah-mudahan suara saya masih bisa didengar ya, karena saya belum membeli alat untuk kayak mic kecil gitu ya. Saya belum ada. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat semua bisa mendengarkan cerita saya. Nah, cerita ini adalah salah sebuah cerita yang pernah dialami oleh salah seorang sekitar 6 tahun yang lalu, di mana dia bekerja pada sebuah restoran bakso. Jadi dia karyawan di sana. Dia karyawan selama 3 tahun. Nah, pedagang bakso itu sangat ramai sekali pembelinya. Jadi tidak pernah sepi. Sampai pedagang bakso itu memiliki harta kekayaan yang berlimpah. Nah, pada suatu hari, anggaplah teman saya ini bernama Andi. Andi ini tanpa sengaja itu melewati sebuah ruangan seperti kamar ya, yang selalu wanti-wanti. Bosnya berkata seperti ini: semua karyawan dilarang masuk kamar tersebut, hanya dia saja yang boleh masuk di kamar tersebut. Nah, si Andi ini tanpa sengaja, dia kan dari toilet. Nah, ketika dari toilet itu dia tidak sengaja, dia melihat bosnya itu ada di ruangan tersebut. Karena penasaran si Andi ini, akhirnya Andi ini melihatlah. Ternyata dia melihat bosnya itu lagi mengambil air di dalam baskom untuk membuat kuah bakso dituangkan ke dalam panci. Nah, si Andi ini melihat di dalam baskom, yang kebetulan baskom itu berwarna putih, jadi kelihatan sekali ya. Itu ada 2 buah sempak dan celana dalam perempuan di dalam baskom itu. Nah, Andi ini kaget gitu. Berarti selama ini bosnya itu menggunakan pesugihan dengan menggunakan CD laki-laki dan CD perempuan. Nah, kedua CD itu direndam sama bosnya ini, direndam di sebuah baskom, dan airnya itu diambil untuk kuah bakso. Jadi kagetlah si Andi ini, karena selama ini Andi juga makan bakso gitu kan. Kalau memang udah dikasih sama bosnya, ya dia makan bakso itu. Kadang bakso tersebut pun dibawanya pulang untuk anak istrinya. Jadi kaget si Andi ini. Akhirnya dia langsung pergi. Dan setelah Andi ini punya selidik, ternyata bos bakso Andi itu dia mendalami pesugihan pakaian dalam, CD, sempak dan celana dalam perempuan yang direndam, kemudian airnya itu dijadikan kuah bakso. Betapa terkejutnya si Andi ini, karena memang dia pun makan bakso tersebut. Jadi seperti itu. Akhirnya Andi, karena sudah tahu apa yang dilakukan oleh bosnya itu, setiap kali bosnya itu berbicara kepada istrinya, dia selalu mengendap-endap untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Jadi semakin penasaran si Andi. Tetapi Andi sudah tidak mau lagi makan bakso di sana. Apabila ditawari oleh bosnya, silakan Andi ambil baksonya, makan bakso, dia tidak mau makan bakso tersebut. Dia geli dia kan. Itu rendaman air CD, pakaian dalam laki-laki dan perempuan. Dan pernah suatu ketika Andi ini mendengarkan bosnya itu lagi bercerita kepada istrinya. Kata istrinya, air rendaman itu habis, sedangkan bakso mereka memerlukan kuah bakso yang sangat banyak. Ya udah, lepaskanlah celana dalam kita masukkan ke sana, karena ternyata itu tidak boleh celana dalam yang bersih, tapi harus bekas pakaian mereka. Jadi mereka langsung membuka celananya dan kembali merendam kedua celana tersebut di dalam baskom untuk diambil airnya. Sok sekali Andi. Begitu banyaknya pelanggan yang memakan bakso dari air rendaman CD tersebut.
Jadi karena Andi ini termasuk salah seorang yang cukup beriman ya. Jadi dia merasa sangat bersalah sekali karena dia harus memberikan bakso-bakso yang airnya itu dari rendaman CD bosnya gitu. Akhirnya si Andi mengundurkan diri dari pedagang bakso tersebut. Jadi dia menulis sebuah surat pengunduran diri dengan alasan dia mau pulang kampung. Jadi seperti itu. Nah, ternyata setelah si Andi pergi dari sana, itu warung bakso lambat laun menurun omsetnya, seperti mau bangkrut. Mungkin karena Andi tahu, sudah ketahuan perbuatan mereka itu oleh salah seorang karyawannya, dan itu mungkin pamali ya, tidak boleh. Karena mungkin persyaratan mereka itu tidak boleh ada yang tahu, makanya mereka minta disediakan itu ruangan khusus agar semua karyawannya tidak tahu kalau mereka menggunakan pesugihan CD tersebut. Nah, ketika Andi tahu, lambat laun warung baksonya itu sepi. Sampai akhirnya benar-benar sepi dan bangkrut. Karena Andi sudah melihat kejadian yang dilakukan oleh bosnya tersebut. Jadi itu pantangan. Ternyata pantangan dari syarat mutlak dari pesugihan CD tersebut. Apabila ada orang yang melihat, maka itu akan hambar. Jadi kesalahan dari bosnya si Andi ya. Kenapa pada saat dia mengambil air rendaman CD itu pintu dalam keadaan terbuka. Karena dia tahu karyawannya itu masih sibuk di depan gitu kan. Dia tidak tahu kalau Andi itu melintas di belakang karena habis dari toilet dan tidak sengaja melihat apa yang dilakukan oleh bosnya tersebut. Jadi sampai sekarang orang itu bangkrut usahanya dan miskin lagi. Sang istri pun meninggalkan suaminya. Akhirnya suaminya betul-betul menjadi seorang yang melarat. Karena memang itu mungkin karma ya, karena melakukan pesugihan, dan itu memang tidak bagus gitu. Karena apa? Dia membohongi ribuan orang yang makan bakso selama ini di sana. Ternyata air bakso itu adalah air dari rendaman CD mereka berdua. Makanya sekarang hidup mereka susah sekali gitu kan. Jadi kalau menurut saya tidak ada untungnya menggunakan pesugihan. Karena kita sebagai orang muslim kan kita sudah diajarkan bagaimana kita kalau kita membuka usaha, kita harus membaca Al-Fatihah, sholawat Nabi, istighfar ya, itu kan udah cukup. Atau kita mungkin habis sholat kita bisa berdoa kepada Allah untuk dimudahkan rezekinya. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh menggunakan pesugihan. Karena seperti yang saya lihat atau saya dengar, semua orang yang melakukan pesugihan itu akhirnya itu tidak bagus. Semua akhirnya tidak bagus. Hanya jaya beberapa tahun saja, akhirnya bangkrut dan ya hancur. Jadi seperti itu. Itulah cerita saya pada siang hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita saya. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.